Halo, 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 halo. Selamat siang. Udah ada siapa aja nih? Kita coba cek suara saya terdengar tidak? Boleh komentar suara saya sama apakah gambar saya atau gambar apa namanya flyernya flyer apa sih? Slide-nya. Gambar slide-nya sudah terlihat belum? Boleh komentarnya ditunggu. Oke, sudah Surabaya hadir. Dia belum ditanya kota udah inisiatif Surabaya hadir. Aduh. Jelas kakak tuh kata Ibu Diah. Nah, Ibu Diah jelas kakak. Kita masih kakak-kakak di sini. Sambil nahan perut biar gak kelihatan bapak-bapak. Kalau bapak intikan Kepala- bagian perutnya ya. Tadi salah milih meja kayaknya ya. Kayak saya gini aja duduknya biar perutnya nggak kelihatan. Aku agak miring juga nih Kamu kayak. agak miring ya. Oke, siap nih teman-teman. Tadi Surabaya sudah hadir. Ada yang dari mana lagi? Jogja nih kayaknya ada nih. Kalau aku lihat Jogja. Terus Kak Diah ini Depok ya Kak Diah. So tahu aja sih saya. Terus ada siapa lagi nih? Coba kita lihat komentarnya. Ada 3 loh komentar itu Yuni. Boleh, boleh. Oh, Silakan. banyak loh. Garut. Oh, Kak Teza Garut. Dodol dong nih, ya kan? Dengan dodol ya. Dodol Garut lah. Dodol. Kok Jenang Kudus, Dodol Garut gitu kalau nggak salah. Benar ya Kak Teza ya? Bandung hadir. Bandung pasti hujan. Semarang itu rumah saya sih. Kampung halaman saya, rumah saya. Garut tuh kan benar Dodol Garut. Banyak ya? Oh, Burayot Garut. Burayot itu apa Burayot? Kayaknya jadi makanan ya. Kayaknya siang-siang begini apapun yang ditulis, bayangan kita makanan aja itu. Nah, ini kata Sidoarjo nih gimana, Pi? Ini ada kakak Siska nih. Sidoarjo Dari itu Sidoarjo. adalah kerupuk. Tapi nih, Kak Ya Siska benar nih kan? Kurayot tuh cuit. Cuit Garut. Ini kayak saya nggak familiar. Cuit Garut, cuit. Cuit itu namanya Kak Uwit ya, maksudnya nama panjangnya Kak Cuit gitu Kak Uwit. Itu ini nama paling imut sih yang pernah saya yang ada di sini nih. Uwit tuh kayaknya imut banget namanya gitu kan. Garut banyak banget ya Garut. Udah Uwit imut lagi katanya gitu. Udah Uwit imut lagi. Oke. Ya udah nih, Kak Yuni kita siang ini mau membicarakan apa sih? Kita akan bahas, jadi karena sepanjang bulan ini kita akan membahas secara Betul. mulik ya, Betul, Pe, betul, sepanjang betul. bulan Juli ini akan mulik tentang pendapatan-pendapatan pastinya, Wow, tapi tentang bisnis. seru. Itu aja di judul kita kan udah bilang Business Builder Series nih, Papi. Oke, benar. Jadi kita akan membantu kakak-kakak sekalian, brand partner yang sudah memulai bisnisnya, tapi biar di ranah atau corner yang sesuai dengan Sesuai, sesuai betul. ya. Jadi kan memang benar kata Kak Yuni. Jadi kita sebulan ini kayaknya adalah ngomongin bagaimana mengenroll, bagaimana uprank, bagaimana dan sebagainya dan Iya, sebagainya. gitu ya, Pak. Semuanya Benar. tujuannya ada satu itu tadi, peluang bisnisnya. Peluang bisnisnya. Nah, Kita ketahui nih ya, karena Pak. itu, karena kita ke depan akan ngomongin segala macam mengenai peluang bisnis dan sebagainya, diawali dibuka dengan kondak. Maka biasanya kalau kondak itu di akhir, kita ditaruh di awal karena kita akan menyelimuti dulu nih apa sih yang kemudian harus dipahami dari peluang bisnis tersebut. Itulah makanya kita bahas income claim, ketahui bagaimana cara mempromosikannya. Tanpa lama-lama lagi nih, Pak. Lanjut. Aku saya kayaknya sih kakak-kakak sudah siapin catatan-catatan ya, atau enggak di handphonenya misalnya yang lagi makan siang gitu kan, para pekerja juga ibu pekerja siap-siap screenshot nih Papi. Ngomong Betul. aja Papi ya. Lanjut, lanjut. Lanjut. Oke. Cara lanjut. Maaf ya, kita cara lanjut gimana cara lanjut tuh? Jadi Oke. Yang pertama nih kita mulai dulu nih. masih Peluang peluangnya bisnis. ya kan pasti teman-teman di sini saya yakin dari berapa peserta yang hadir ini berapa ribu peserta yang hadir pasti semuanya sudah menjalankan peluang bisnis di yang living ya kan 26.000 26.000 pasti sudah aduh peserta. gimana ya caranya peluang bisnis di yang living ini biar bisa berkembang karena sekarang mulai bergeser nih orang nggak hanya melihat produk tapi juga melihat bahwa ada penghasilan yang bisa didapatkan kita lanjutkan Oke. Silakan. jadi kalau kita lihat sebenarnya itu kalau kita memulai peluang membicarakan peluang nih, semuanya itu diawali dari siapa sih? Dari teman-teman sekalian. Saya kira dari Yuni tadi ya, Pi. Ada Enggak, wah kamu langsung gitu. kaget, Pak Yuni nih. Bukan, ini dari teman-teman masing-masing diri teman-teman ya. Sekalian bagaimana kita mau memulai melihat peluang bisnis di yang living ini. Apakah kita mulai sambil lalu aja atau kita mau mendalami lebih, itu berawal dari teman-teman. Jadi kalau kemudian hari ini Yun,
Kalau dia bilang, kok saya nggak naik-naik rank, kok saya kemudian tidak tahu ada yang namanya bonus-bonus, ada komisi-komisi. Jangan tanya kemana-mana, tanya diri dulu sendiri. Kita sudah ngulik, kita nyari tahu nggak mengenai itu. Oke, jadi pegang diri masing-masing. Benar. Berapa jauh nih saya sudah mengulik-ulik tentang living. Jadi jangan salah-salahin upline, jangan salah-salahin downline, jangan salah-salahin yang living gitu ya. Kenapa saya nggak tahu gitu? Karena begitu teman-teman sudah register, seharusnya teman-teman sudah cari tahu, saya ini mendaftarkan diri kemana sih? Oh, ke yang living ada apa sih? Gitu. Ya. Kita yang berperan aktif di sini ya, Pak ya. Betul banget. Dan setelah kita tahu nih, kita cari tahu nih sebenarnya why kita apa sih? Find your why. Ya, teman-teman pasti punya alasan masing-masing. Kenapa sih pengen berada lama di yang living? Pasti masing-masing punya why-nya, Yun, punya alasannya. Seberapa kuat itu yang menentukan seberapa jauh teman-teman berjalan di yang living. Jadi kadang-kadang nih, why-nya itu nih, kita lihat. Yang rata-rata sekarang terjadi itu adalah why-nya ini nih, Yun. Saya agak-agak silau ya, Pak ya. Silau ya. Silau, oke. Silau. Biasanya nih awal-awal why-nya itu ada kecintaan terhadap produk. Benar nggak sih? Ya, kecintaan terhadap produk ini kayaknya wajib dimiliki semua berpartner yang living. Nah, Ya kan, mau dia user, mau dia sharer, mau dia memang jalanin bisnisnya. bisnisnya. Benar. Kalau kamu cinta produk apa, Yun? Cinta produk. Pasti sih sampai sekarang saya geranium. Geranium ya. Jadi essential oil sih pastinya. Geranium banget sih si Yuni ini. saya lagi cinta sama Beautify the Skin. Benar sekali. Papi tau gak kakak, kalau saya boleh curhat di sini juga ya, Papi itu seneng banget kalau di kantor meracik-racik. Jadi ada BSO-nya, Black Stick, terus kan Yuni bagi Black Stick oilnya. Ya, Yuni kan karena Yuni itu tukang massage yang handal ya kan, teman-teman. Terbukti semua yang dimasak sama dia itu ketarik semua. Apanya ketarik ya? Jangan yang lain lagi ya. Nah, itulah makanya saya, Yun ayo dong aku dimasas gitu. Jadi saya lagi senang banget sama Beautify the Skin. Ya. Pantesan Papi glowing kan, bener kan? Soalnya dibawain sama saya. Ya. Nah, itulah kemudian setelah cinta produk, biasanya teman-teman juga masuk nih pas masuk ke di yang living pasti masuk ke suatu komunitas, ya. Nah, inilah yang kemudian coba Yun, kok dia tidak mau pergi. Iya, lanjut coba klik sekali lagi, Pak. Nah, jadi masuk satu komunitas di mana kemudian kita merasakan kebersamaan di dalam komunitas kita, saling support, ternyata ada pembelajarannya, ternyata hal-hal lain yang membuat semakin betah yang living. Ya, teman-teman boleh cerita loh, oh iya benar-benar saya senang produknya, produk saya apa yang saya senang, oh ya komunitas saya menarik dan sebagainya. Silakan kalau mau langsung dilampiaskan di kolom sini. Oh, kolom komentar ya. Komentar silakan. Tapi nggak hanya sampai komunitas, Yuni dan teman-teman sekalian. Biasanya terus kemudian teman-teman juga, kepikiran nih. Bahwa ide-ide kali ya. Ide. Ada ide lagi kok, ternyata ada duitnya. Ternyata kok saya bisa menjalankannya bebas ya waktunya. Sesuai dengan waktu yang saya punya sekarang. Katakan sekarang yang ibu rumah tangga siapa? Boleh bilang saya gitu. Ada nggak yang ibu rumah tangga? Yang anaknya 1 berapa? Ayo ada nggak? Atau bilang anak saya 2, 3, 4 atau 5 mungkin. Ya kan? Nah, di sela-sela kesibukan ibu rumah tangga atau siapa yang wanita karir, silakan tulis wanita karir. Ternyata bisa loh menjalankan bisnis yang livingnya karena waktu itu ada di tangan teman-teman sekalian. Yang menentukan tuh teman-teman sekalian juga. Ada yang masih gadis, wow. Kak Dia ini aku liatin brand nanti kita lihat ya. Aduh, gadis loh kata-katanya. Terus pasti di sini ada yang pengen jalan-jalan juga, dengar-dengar katanya ada jalan-jalannya, gitu kan Yun? Iya, kalau aku mau flexing gitu, tapi aku beli kalung berlian. Mesti pilih makanan. Aduh, nggak tahu juga. Mungkin sih ada. Terus kamu mau flexing apa? Mau flexing misalnya gigi emas gitu nanti ya. Pasti orang lagi ngomong jalan-jalan. Jadi, mana nih? Kamu mau ke Singapura kan dalam waktu dekat? Jangan dibilang. Oh benar. Oh Okinawa, ya benar, ke farmnya ya.
Nah, itu kan bisa tuh ternyata kita dapat ide. Oh, ternyata di yang living itu nggak hanya produk, nggak hanya komunitas, tapi ada pendapatan, ada penawaran waktu yang bisa diberikan di mana kita bisa mengatur waktu kita sendiri. Ternyata ada jalan-jalannya yang dikasih, wah banyak banget. Kan gitu ya. Jadi ternyata ada hal-hal menarik yang bisa diberikan. Aku masih semester 3, gila, masih semester 3, masih kinyis-kinyis kayak ini Kak Siska ya. Terus kemudian apalagi? Nah, tapi yang pasti apapun pilihannya teman-teman ya, mau dia cinta produknya, mau cinta komunitasnya, ternyata melihat ada peluang yang lebih besar, yang penting bahagia, bener nggak sih? Yang penting itu tujuan akhirnya dari hidup kita apa sih? Bahagia. Iya, sebenarnya. Bahagia, pertama bahagia diri dulu sendiri. Terpenuhi nih semua keinginan, bahagia diri sudah terpenuhi. Kemudian pasti kita pengen membahagiakan orang lain yang dekat di hati kita. Seperti siapa kalau kamu, Yun? Seperti seseorang. Misalnya ibu di rumah, Nah, seperti orang tua gitu. kemudian adik kakak, Ada kakak, terus kalau ya. yang sudah punya anak-anak, yang sudah punya suami-suami, yang punya istri-istri. Soalnya setelah kita terpenuhi kebahagiaan kita itu sudah fulfill, kita akan lebih bahagia lagi kalau kita bisa membahagiakan orang yang dekat di hati kita. Ya, itu penting. Jadi kalau teman-teman berpikir, saya nggak butuh peluang bisnis di yang living, saya nggak ngejar duniawi. Tapi segalanya di dunia ini ternyata butuh duit loh, Yud. Ya kan? Termasuk mau membahagiakan ibumu, mau membahagiakan kakak adik-adikmu, atau teman-teman di sini yang sudah menikah, suaminya atau putra-putrinya. Pasti ada duit yang dibutuhkan. Benar sekali. Asik, jangan lupa bahagia tuh kalau kata Kak. Bu Umi, ada Bu Umi. Jangan lupa bahagia, benar sekali Ibu Mai. Ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita mana Yun? Kok tidak mampu geser? Nah, jadi kita lihat peluang bisnis di yang living ini apa sih gitu. Kalau bulan lalu kan kita udah bahas tuh reaktivasi kita kemarin sedikit saya senggol-senggol juga ya mengenai peluang bisnis. Benar. Ini juga kita senggol-senggol sedikit. Kita nyenggol-nyenggol kayaknya. Kita banyak nyenggol soalnya di sini biar teman-teman tuh juga semangat gitu loh mau jalanin peluang bisnisnya. Jadi saya mau cerita salah satu produk atau apa ya, ini adalah yang paling besar yang ditawarkan oleh yang living sebenarnya itu apa sih? Ini menurut saya. Compensation plan. Compensation plan. Benar ya kan? Dia compensation plan ini sesuatu yang seharusnya ada di dalam pikiran semua brand partner. Yang kita harapkan. Kalau mereka apalagi melihat ini ada peluang untuk mendapatkan pendapatan di yang living. Ya, jadi komplain ini adalah tujuan utamanya. Ya, kecuali memang tidak tertarik dengan komplainnya, lebih senang produknya, ya monggo, nggak apa-apa, as long as happy. Ya, lagi kan? tujuannya. Nah, jadi kita lihat di sini mulai dari silver. Di bawah silver tuh ada apa sih dari awal sebenarnya sebelum silver? Kita punya star dulu Pi. Sebelum star ada dong. Oh, ada ya? Apa itu saya lupa loh. Distributor atau associate ya. Associate. Terus habis itu naik ke star. Situ Senior star. Oke. Kemudian ke eksekutif. Yes. Barulah kita ke silver. Oke. Nah, teman-teman di sini feel free mau tulis. Saya mau nanya sih sebenarnya rank-nya apa yang paling tinggi pernah diraih gitu ya. Silahkan tulis. Jadi nanti mungkin bisa menyemangati teman-teman yang lain atau menyemangati diri sendiri. Oke, gue ternyata udah stuck sekian lama loh di silver. Pokoknya gue harus bisa up rank. Nah itu ya tujuannya untuk flexing juga boleh. Jadi udah masuk semester kedua ya Pak ya. Jadi udah setting goal ini untuk akhir tahun. Harus banget loh. Sebenarnya kok setting goal itu kan dari awal tahun ya. Sebenarnya. Dari awal tahun untuk kita tahu sebenarnya 2023 ini pencapaian kita apa sih? Itu seharusnya kita sudah tahu. Apalagi untuk yang builder ya, business builder. Gitu. Aku masih ingat sih beberapa cerita teman-teman yang ada di sini yang dia pokoknya saya harus gitu. Ada yang katanya mau jadi silver sih. Yang waktu itu ngomonginnya di atas kapal di Bali itu bilang mau silver itu ada. Ada yang mau aku pokoknya jadi gold gitu itu ada. Dia udah bilang tuh Papi, gold semester akhir lagi. Nah, mantap dong. Tuh, Kak Tessa langsung bilang,
Silver, ini ekses siapa nih? Gimana Yun? Silakan, ini Yuni lebih ahli menaik turunnya. Ibu Messi. Kak Messi, expert. Wah, start terus Kak Puji, semangat Kak Puji. Pasti bisa lah kalau star. Berarti gini teman-teman ya, kalau teman-teman stuck di suatu rank ya, itu yang harus dilihat adalah bagaimana dengan kaki-kaki di bawah kita. Berarti kalau stuck, mostly what happen is kaki-kaki kita juga stuck atau naik turun dan kita setengah mati mempertahankan posisi tersebut. Berarti yang harus dilihat apakah saya sudah serajin itu mengenroll, kedua serajin itu mengaktifkan tim di dalam jaringan saya, ya, serajin itu untuk menemukan brand partner, leader-leader di dalam jaringan saya. Karena sejatinya dalam setahun kalau kita selalu mencetak another star aja, jadi yang ada di mindset kita, bagaimana kita mencetak star di kaki ini setiap bulan kita harus punya planning mencetak satu star at least di satu kaki, pasti kita naik. Ya, dan berarti harus apa? Enroll-nya kenceng, aktivasinya kenceng, duplikasinya kenceng, edukasinya pun harus kenceng. Jadi semuanya itu perbandingnya sangat selaras ya, Pi, dinamis gitu ya. Betul, jadi sejalan semuanya. Nah, ini contekan dikit lagi, nggak punya tim. Nah, nggak punya tim itu berarti PR, Kak Puji. Berarti belum berhasil mencetak core team di dalam jaringannya. Itu juga salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seorang builder, seorang leader. Karena kita nggak mungkin akan naik rank tanpa kita mempunyai tim yang mensupport kita. Kita akan setengah mati. Mungkin bisa nih, sampai senior star mungkin bisa kita lakukan sendiri. Tapi once mau ke eksekutif itu pasti akan berat. Itu berat sekali. Kita bisa kayak malaria nantinya ya. Tipes nanti. Berarti kalau untuk kamu gini, beliaunya harus cari upline-nya ya, Pi. Maksudnya cari tahu nih. Jadi konsultasi gitu ya. Benar. Apa sih yang mesti saya lakukan? Jalan apa sih? Nanti Benar. step by step. Benar. Jadi kalau Kak Puji atau teman-teman yang mungkin seperti Kak Puji ini di dalam situasi seperti ini, minta bantuan upline, tanya saya harus apa, kalau perlu juga ketemu dengan pihak manajemen di teman-teman sales kita yang mungkin akan membantu, karena kita yakin memang pasti ada teman-teman kita yang semangatnya masih besar, tapi kok masih stuck nih, belum naik, apa yang salah, nah mungkin bisa dibantu di situ. Gitu Kak Puji. Jadi selalu ada jalan ya Pak. Selalu ada jalan. Oke, anak buahnya Putri Pancasila kan gimana caranya? Oh, harus keluar dulu. Oke, nah ini contekan sedikit seperti kemarin. Belum berhasil. Oke, silakan. Oke. Nah, ini contekan seperti kemarin. Saya nggak akan lama-lama gitu ya. Ini cuma untuk manas-manasin doang. Manas-manasin doang. Itu yang di atas itu adalah perkiraan pendapatan yang saya tulis secara down to earth, ya kan? Secara down to earth udah merayap banget di lantai, di tanah tuh sampai merayap, gitu ya. Mungkin teman-teman di sini bisa tahu bahwa penghasilan yang pernah teman-teman terima di posisi-posisi yang tertulis di sini, kok kayaknya saya lebih besar gitu ya, atau kurang lebih saya sama, karena memang ini adalah perkiraan. Dan lama pencapaiannya pun itu yang saya tulis adalah yang terlama. Oh, jadi benar-benar down to earth Ya, lagi ya. untuk up lagi, jadi nggak flexing. Karena kita pernah tahu ya, Yuni, silver yang kita ketahui paling cepat pernah berapa lama yuk? 4 bulan malah ya. Ada 4 bulan jadi silver tuh ada loh. 5 bulan jadi silver itu ada gitu ya. Kalau ini kan saya tulis 2 tahun. Karena memang ada juga yang 2 tahun, makanya saya tulis yang terlama. Jadi tergantung sekali lagi, it starts with you. Ya, teman-teman mau secepat dan sejauh mana melangkah itu tergantung diri teman-teman masing-masing ya. Jadi bisa dilakukan dengan lambat, bisa dilakukan dengan cepat. Keinginannya seberapa jauh di situ. Ini kegigihan, tekad, komitmennya seberapa juga ya Pak. Benar. Ya, jadi kalau sudah melihat gini panas nggak sih, pengen nggak sih segera up rank gitu ya, yang tadi pengen silver, yang pengen jadi gold, pengen jadi eksekutif. Kalau misalnya punya pendapatan seperti ini, kira-kira bisa buat apa ya teman-teman? Kok kamu, Yuni, punya pendapatan seorang platinum aja, seperti yang ditulis di situ, sebulan. Kira-kira mau ngapain ya kita ya? Bolak-balik Jepang
Jepang saya bisa nih. Waduh, dia bola-bola Jepang, cuman itu flexing ya. Tadi kata Mami nanya. Ya, enggak, cuman kebayangkan kita pertama bisa urusan diri sendiri beres lah. Kita bisa bantu orang tua, kita bisa bantu keluarga, ya kan, siapapun itu, gitu kan, yang membuat kita happy karena kita membantu mereka. Pasti itu banyak hal yang bisa kita lakukan, ya kan. Nah, jadi udah mulai kebayang teman-teman. Sekarang lihat nih, tahun ini mau yang mana, bayangkan bahwa duit itu akan kita terima setiap bulan. Afirmasi. Ya, afirmasi. Ayo kita lihat seberapa afirmasi, kekuatan afirmasi kita akan mendorong teman-teman untuk bekerja lebih gigih untuk mengejar hal ini terjadi. Seperti itu. Ini balik lagi ya. Dari diri kita. Benar. Nah, kita lanjut. Dia udah bilang, tahun ini amin ya Bu. Kita nanti amin pencapaian di akhir tahun ya. Siap. Nah, tapi untuk itu kita punya kebijakan dan prosedur yang Living Indonesia. Nomor berapa aja sih, Yun? Kita ada di pasal 6.3.2 Pak ya. Judul besarnya adalah klaim penghasilan. Tadi karena ini kita mau bahas tentang peluang bisnis, tentunya gitu yang kita bahas tentang penghasilan, pendapatan. Ya. Jadi pastikan kita tidak memproyeksikan penghasilan kita kepada misalnya prospek kita atau kepada downline kita, tapi dia mengarah pada harapan yang salah atau menyesatkan. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. 5 karat lu Papi dikasih sama yang living gitu. Oh, oke. Itu menyesatkan ya. Iya benar. Jadi maksudnya kita klaim penghasilan kita boleh gitu ya dilakukan asal kita tidak memberikan arahan yang salah kepada prospek kita nih. Oh, gila ya ternyata masuk ke yang living langsung bisa beli rumah loh, penghasilannya langsung bisa jalan-jalan ke luar negeri. Beli apa lagi, Yun? Beli mobil sport. Wah, impiannya Yuni banget tuh beli mobil sport. Dan orang yang akhirnya begitu dia memutuskan masuk karena kebayang bisa beli mobil sport, kok ternyata gue susah ya jalaninnya. Kok gak kebeli itu mobil sport. Ya, jadi seolah-olah kayak kita mengiming-imingi sesuatu yang tidak semua orang berhasil mencapainya. Karena itu tadi ya, balik lagi ke ketekunannya, komitmennya, dan sebagainya untuk menjalankan bisnis yang living ini. Ya. Nanti di pasal 6.3.3 lagi mengenai klaim program kompensasi yang tadi. Oh, yang tadi itu ya, betul-betul. Bagaimana saat mempresentasikan, saat mendiskusikan ya Pak ya program kompensasi ini, kita harus membuat calon prospek atau calon brand partnernya kita memahami dengan benar Papi bahwa untuk meraih semua tadi benefit-benefit yang sudah ditawarkan sama yang living itu diperlukan tadi, Papi udah ini sih udah bilang ya, komitmennya harus ada, gigihannya harus ada, keterampilan penjualan pun harus ada. Jadi tidak pernah harus, maksudnya memastikan tidak akan pernah menyatakan bahwa seseorang dapat sukses tanpa tadi menerapkan komitmen itu tadi. Jadi sukses itu tidak datang seketika. Jadi nggak kayak, oh lu join yang living seperti dapat durian runtuh aja. Ya. Seperti membalikan telapak tangan aja. Tiba-tiba, wih berubah loh. Hidupnya kaya raya. Gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita jujur aja menyatakan bahwa memang ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk meraih apa yang diraih oleh teman-teman yang ada di sini. Itu sih pasal yang paling kena ke dalam income claim itu. Tadi dia bilang, goal sampai mimisan tipes. Jangan sampai kan tujuan tadi awal akhirnya kan harus bahagia ya Papi ya. Iya dong. Iya, jangan jadi gold tapi tipes gitu kan. Terus habis itu duitnya buat masuk rumah sakit kan sayang loh. Janganlah. Nikmati dengan cara yang positif ya Papi. Nah, itulah makanya kemudian apapun yang teman-teman lakukan untuk mempromosikan kegiatan bisnis di yang livingnya itu kita sebut dengan income claim. Dia meliputi apa aja sih misalnya Yun? Misalnya nih, ini udah dibilang Papi ya, informasi yang baik dengan kata-kata, gambar atau menunjukkan mengungkapkan hal berikut. Jadi ini ada poin-poinnya secara singkat kita informasi ini ya kepada teman-teman. Misalnya tingkat atau kisar tertentu dari potensi atau hasil nyata sebuah pendapatan. Tadi yang sudah Papi buat ya slide sebelumnya. Kemudian buatlah sebuah hipotesa perhitungan pendapatan.
Jadi contohnya kayak, nih misalnya kamu merekrut 5 orang bulan ini, semuanya 100 PV. Pertama, kamu akan dapat FSB 50%. Kemudian kamu akan dapat apa lagi sih? Kalau nama kamu komisi level juga atau Revenue level. Nah, itu tuh kita breakdown tuh, itu kita ngasih hipotesa, itu kita sedang melakukan income claim sebenarnya. Ya. Terus apa lagi, Yud? kemudian pembelanjaan sebuah lifestyle ini tadi ya Pak Pia. Itu kayaknya kamu nih. Dengan pendapatan yang dihasilkan. Contohnya Yang tadi apa tuh? kemarin dapat duit dari YL beli kalung 5 karat Pak Pia. Nah, ya kan? Kalung belian maksudnya karat Dia 5 karat dia katanya. Gak tau bener gak sih ada berlian 5 karat ya? Gak pernah beli soalnya ya. Terus udah gitu, apalagi yang terakhir nih Yun? Ini pendapatan sesungguhnya dari seorang brand partner yang living, baik yang sudah lampau ataupun yang baru saja didapat atau dicapai. Contohnya? Contohnya kemarin bulan lalu nih misalnya Pak Pia. Komisinya berapa tuh? Komisinya nih, saya langsung kasih lihat nih paychecknya saya nih Pi. 1.230.000 misalnya ya. Langsung kasih foto dimasukin Instagram. Aduh, gitu kan. Alhamdulillah gitu. Dengan kata-kata alhamdulillah ya gitu. Ini dari yang living loh. Kita di tag lagi Pi. Terima kasih yang living. Terima kasih yang living. @Irianto gitu. Wah, itu langsung minta dikirimin surat langsung seperti itu. Oke. Terus itu jadi nggak boleh ya kita langsung menyatakan apapun itu bentuknya kayak laporan dari bank atau kita foto langsung si rekening atau apa terus kita kemudian adalah dia dapat 100 juta karena jadi diamond gitu kan di screenshot terus kemudian mau jadi diamond seperti saya mau dapat 100 juta sebulan hubungi saya. Nah, itu income claim dan kok itu kita larang sih teman-teman. Terus selanjutnya? Lanjut. Nah, karena itu kita sebenarnya punya yang namanya ini kan income IDS. Kayaknya kita nggak disclosure statement. Kayaknya dari bulan ke bulan kayaknya kita kata-kata ini akan menjadi afirmasi ya buat kakak-kakak di sini sekalian ya. Tapi sih ini sementara kita memang masih menggunakan income disclosure statement. Ini kan masih tahun 2020. Kita tidak tahu nanti kalau ada perubahan apapun pasti kita infokan apakah dia menjadi 2022 atau 2023 atau bahkan mungkin ada pembaruan atau apapun pasti kita akan info. Ya. Tapi karena saat kita masih menggunakan IDS yang 2020 ya, jelas tampilannya kita tidak jemu-jemu ya menginformasikan dan memperlihatkan ini loh bentuk dari IDS-nya yang bisa dicek juga di virtual office-nya. Emang sih dia tampilannya kayak terlalu apa ya? Lihat table-table terlalu membosankan dan kecil-kecil gitu ya mungkin ya teman-teman. Cuman ini adalah alat yang cukup untuk bisa kita tunjukkan daripada kita pamer 100 juta tadi. Kita bisa menunjukkan ini karena di sini memperlihatkan pendapatan seorang brand partner mulai dari associate bahkan sampai RCD gitu ya. Pendapatan tertinggi seglobal sedunia itu berapa sih masing-masing rank tersebut sama terendah sama rata-rata ya kita ini adalah per tahun bukan per bulan. Nah, ini annual ya ini sama pencapaiannya ada pencapaian untuk silver itu berapa sih rata-rata paling cepat paling lama. Nah itu ada semua. Kalau kita lihat bahkan ada yang 1 bulan jadi platinum ini ada loh. Ini kan global ya kita ngomong sedunia ya. Tapi ya itu pasti itu akan menimbulkan ini sih analisa lebih lanjut dari pendapatnya akan lebih lanjut menjadi platinum dalam sebulan ya. Jadi ini IDS kita. Jadi bisa dicek nanti poin-poin yang ada di layar kakak-kakak sekalian ya. Oke. Lanjut nih, cara menampilkan IDS. Ini kita kasih tip and trick, istilahnya boleh nggak sih? Bilangnya gitu ya. Jadi kita bagi jadi 4 kategori ya, Pi. Kategori besar. Yang pertama adalah presentation. Ya ini presentasikan IDS dengan cara yang mudah dimengerti dan dipahami. Konteksnya ya. Benar. Jadi jangan, walaupun dia tampilannya rumit, tadi kan yang tabel-tabel itu, cuman kita bisa menjelaskan dengan cara yang lebih enak mungkin ke calon prospek kita sehingga dia melihatnya clear gitu. Jadi cari bahasa-bahasa yang mungkin
keseharian yang bisa di Betul. seorang yang belum kenal dengan kata IDS gitu ya Pak ya. Benar. Oke, yang kedua adalah Prominence. prominence. Ya, ini si IDS-nya harus cukup menonjol untuk didengarkan atau dibaca serta diidentifikasi dengan mudah oleh. Nah, ini dengan caranya Pak ya, pastikan penggunaan fontnya, warna fontnya, ukuran huruf atau fontnya itu dan juga kontrasnya. Betul banget. Contohnya misalnya nih, tapi udah kasih contoh di sini ya. Warna putih nih misalnya fontnya akan sulit terlihat dengan latar belakang yang terang. Benar. Jadi pastikan ya ada kontras ya, berarti belakangnya hitam, tulisannya putih. Putih atau kebalikannya. Nah, contohnya gimana sih, Yun? Coba. Coba. Nih, Nah, kalau kayak gini kan background-nya baca nggak tuh? bisa nggak kakak baca? Kayaknya harus. Tidak sulit ya Pak Kayaknya ya. saya harus nambah dulu. Harus nambah. Sama nih, saya juga kayak berakomodasi maksimum nih kayak gini. Terus? Tapi yang lebih baik nih, jadinya kan lebih terlihat enak ya dibaca ya. Betul. Jadi tujuannya adalah kita nggak kayak menyembunyikan sesuatu gitu ya, kan biasanya adalah kayak gini, di peraturan apapun udah peraturannya panjang, tentu ada asterik kecil di bawah. Itu asterik kecil yang membuat ini sebenarnya sesuatu yang pengen kita kasih tahu tapi kayak pengen disembunyiin, jadi nggak prominence gitu loh. Karena jadinya terskip atau terlewatkan. Jadi si pembaca kalau dia kemudian komplain di kemudian hari, terus orang bisa bilang ini saya sudah tulis nih asteriknya. Nah sama, jadi kita pengen income disclosure statement ini terlihat gitu ya. Jadi orang yang membaca message kita tersampaikan bahwa kita punya yang namanya income disclosure statement. Tidak ada kata-kata menutup-nutupi lah istilahnya Oh. ya, di kemudian hari ya Pak ya. Iya. Oke, next nih kita ada keterangannya mengenai placement, yaitu IDS tersebut ditempatkan di lokasi yang mudah didengar, mudah dibaca, dan mudah dilihat. Bandingkan kedua penulisan, nah berikut ini misalnya nih. Lihat di layarnya kakak sekalian ya. Iya, jadi kalau kayak yang nggak boleh itu kayaknya kita ngumpetin banget IDS tenggelam di antara kata-kata lainnya gitu kan. Jadi kayak dia ngomong panjang lebar, ini adalah sekumpulan kata-kata membentuk kalimat yang menuliskan tentang peluang bisnis yang di mana IDS tersebut pada kalimat terakhir. Nah, kita nggak, orang baca sekilas kayaknya oh cuma kata-kata gitu ya. Padahal kita ngasih tahu ada IDS. Ada informasi penting padahal. Cuman ditenggelamkan di antara kata-kata itu. Bandingkan dengan yang ini. Ini adalah beberapa kalimat bercerita peluang bisnis yang living. Terus ada asterisk untuk pendapatan rata-rata secara aktual, silakan merujuk pada income disclosure statement. Enak bacanya. Lebih enak. Terus orang juga langsung ngerti apa yang disampaikan loh. Jadi dia nggak tenggelam gitu loh. Oh, yang pertama kalau saya sih pasti skip kayaknya Pak Pilih. Skip ke sini gitu kan, skip aja deh gitu. Nah, itu ya jadi placement. Terus apa lagi? Oke, yang keempat kita punya namanya proximity. Oke. Ini adalah letak dari si IDS ini, Papi, adalah dekat dengan lokasi dari income claim yang nanti kita buat. Misalnya dalam caption gitu ya, Papi ya. Jadi apabila referensi IDS tidak dekat dengan klaim, kemungkinan akan terlewat. Ini yang kita tidak harapkan sebenarnya. Contohnya nih, seperti unggahan yang di bawah gitu ya. Jadi ada caption tuh, Papi bilangnya, oh ada Papi Oil tuh namanya. Ini akunnya ya, Papi. Papinya oil tuh. Gitu ya. Senang sekali bisa pergi ke Bora-Bora gratis nih, tis dari yang living. Nah, seharusnya kan kalau kita lagi cerita mengenai lifestyle seperti ini, kita harus menyertakan IDS, walaupun tidak terkait dengan uang-uangan, tapi kita harus menyertakan IDS. Jadi yang benar yang gimana, Yun? Sebelah kanan ya, yaitu misalnya senang sekali nih bisa pergi ke Bora-Bora bersama yang living. Nah, tapi ada tambahan informasi lagi di bawahnya, bangga bisa ikut bagian dari, misalnya kita udah tahu nih di announce berapa pesertanya gitu ya, Tapi ya. Jadi 25 brand partner yang berhasil menang challenge gitu. Yes. Kemudian bawah lagi, akan cek pendapatan rata-rata dalam income disclosure statement pada bio saya atau bio gitu nanti. Oh, bio dilihat nanti langsung ngecek ke bio-nya kakak atau punya Papi. Oh, ini ya bentuknya IDS gitu. Jadi mereka ngerti ini ternyata ada loh ketentuannya gitu ya. Yes, dan itu lagi dipasang foto Bora-Bora terus lagunya Lisoy. Jadi liburan, emang Papinya Oil ini suka bikin gara-gara juga sih dia, kayaknya postingannya suka salah.
Ini harus Ini contoh ya kasus si Mining ya. Jadi papinya aku aja Pi tuh udah dapat KTP ya, kasusnya KTP ya. atau jadi upload aku langsung tuh. Nggak bisa dong. Kasusi kan tahu itu tidak mungkin. Peraturannya tidak bisa saya langsung tiba-tiba nyelip di tengah-tengah. Kecuali saya sell transfer. Lanjut. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau kita menampilkan IDS itu ada beberapa situasi ya yang kemudian bagaimana cara menampilkan. Contohnya nih Kak Yuni, kalau di Instagram itu kita lagi promosi mengenai peluang bisnis. Kita nampilin IDS-nya di mana ya? Boleh di dalam postingannya juga, jadi bentuknya carousel misalnya Papi ya kalau mau nampilin istilahnya gambarnya langsung tadi ya dari si IDS-nya, atau mungkin dari caption aja tadi kayak tadi Papi bilang kan jalan-jalan tapi lihat di bio saya ya, jadi Papi udah nyimpen nih tadi yang bio-nya, iya ada hyperlink yang langsung nanti nge-link nih, oh ini bentuk IDS-nya maksud tadi dalam caption. Karena kita nggak bisa ya bikin link di dalam caption tuh nggak bisa diklik ya. Iya, saya. Oke. Jadi ada dua katanya Kak Yuni. Pertama kita taruh di slide carousel selanjutnya gambar utuh daripada income disclosure statement, ya karena nggak boleh dipotong-potong anyway kan. Atau kita minta pemirsa yang membaca itu untuk klik bio kita. Jadi penasaran misalnya berapa sih pendapatan di yang living, silahkan klik bio, income disclosure statement pada bio gitu. Jadi kita bisa taruh di bio kita. Atau ketika kita sedang ketemu orang dan kita cerita tentang peluang pendapatan, kita bisa bawa tuh print-printannya si income disclosure statement dan kita kasih tunjuk langsung. Atau ketika langsung ketemu ya Pak ya, boleh di print out ya. Benar, kalau lagi suatu acara gimana, jadi kita acara ada audiensnya 5, 10, 100 orang misalnya. Kalau kayak gini misalnya Papi membawakannya menggunakan slide atau PPT, boleh nanti dikasih lihat di slide-nya ya di belakang, jadi mereka langsung ngelihat kita ngomong. Ya, bahwa ada di yang living ini adalah income disclosure statement gitu ya. Mereka juga bisa caption atau mungkin kalau memang punya budget lebih ya Papi ya. Kalau PPT-nya juga di print out juga ya. Di PPT-nya kan sudah ada slide yang sudah dikasih modulnya gitu. Jadi dia langsung lihat di depan, keren banget. Wow. Kayaknya terjadi huru-hara nih Pi di kolom komentar terkait kalau Papi jadi upline-nya Kak Susi nih. Apa kenapa jadi jualan katanya aduh jangan bisa jualan ya. Waduh, ini kan saya sudah melepaskan kekondakan saya dong kalau saya sudah jadi brand partner. Ternyata saya malah paling kena teguran dulu dari Oke. Enggak lah ya. Lanjut. Oke, kalau tadi sudah kita ceritain kan tadi presentasinya bisa, kemudian melalui video juga bisa, misalnya Papi ya tampilkan juga table IDS-nya secara utuh pastinya ya. Yes, betul. Ya udah Papi, udah gini aja, saya dilelang aja bagaimana? Manajernya Papi kalau benar. Jadi saya dapat persentase. Nah, ada nih peraturan dalam membuat income claim. Apa aja ya, Kak? Oke, kita bahas satu-satu ya, Papi ya. Pertama, yang satu sih ya, kejujuran gitu lah Papi ya. Ceritalah secara jujur gitu dan detail mengenai segala sesuatu usaha yang kita udah lakukan. Udah nggak jujur sih Kak Yudi, kayak apa? Yang sudah kita lakukan, yang bertumbuh di yang living. Ada yang nggak jujur? Bisa aja ya? Yang pastinya bisa terjadi, bisa saja. Tapi saya yakin bukan di antara yang 61.000 kakak-kakak ini bukan. Enggak sih, ini jujur semua sih kalau saya lihat sih. Dari nama-nama dan wajah-wajah ini wajah-wajah orang jujur semuanya. Yes, benar. Jadi yang pertama tadi ya jujur bercerita kita ya. Yang kedua tidak menunjukkan atau menuliskan jumlah komisi atau bonus yang diterima dari yang bukannya mau apa sih Papi ya? Bukannya tidak boleh, tapi tadi kita punya ketentuan tadi menggunakan IDS aja dikasih link. Betul. Ini loh gambarannya loh teman-teman. Benar, karena kan kalau apa yang terjadi di kita seperti tadi belum tentu terjadi di orang lain. Cuman kalau kita kasih gambaran di IDS itu kan sudah mencakup ada rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah. Jadi ekspektasi mereka juga besar gitu ya, banyak range-nya itu besar. Ya, oke. Selanjutnya. Kemudian
jangan Implikasikan. bahwa bergabung dengan yang living akan menjamin hidup mewah gitu ya. Jadi fokuslah pada tujuan yang terkait pada orang banyak. Jadi tidak serta-merta kehidupan lifestyle-nya kita yang kita tunjukin gitu. Setuju. Terus? Kemudian jangan menjamin gitu ya, bahwa pendapatan di yang living ini akan menyamai pendapatan di tempat kerjanya teman-teman atau kakak sekalian, apalagi menyarankan untuk berhenti kerja. Oh. Saya boleh ke Kak Susi nih kan. Kak Susi tadi bilang kan papi aja jadi. Ya, Susi tadi menyarankan saya kerja kah? Termasuk income dari Kak Susinya gitu ya. Iya loh, tadi bilang, ayo, tapi dia nggak menyarankan. Tapi nggak mungkin kan kalau saya tidak berhenti bekerja masih di yang living dan sebagai brand partner. Apakah ini ada timbul ketertarikan dari saya? Ada yang curhat nih, Pi, Kak Teza tuh. Aku dulu resign nggak dipaksa. Nggak dipaksa kok Kak Teza. Iya, bagus-bagus berarti. Kan memang, jadi jangan yang kayak kita bilang gini, emang berapa sih gaji lu di kantor? Ya segitu doang, gila lo. Yang living itu cuma 2 bulan lo dapet. Gitu ya, itu contohnya menyamai pendapatan di tempat kerja. Udah berhenti aja, udah sini sama gua deh yang livingan. Setelah setahun, dia masih di associate. Nah, kesel nggak tuh? Benar, dan pendapatannya pun ternyata lebih kecil daripada yang pendapatan yang kan makanya jangan pernah melakukan hal itu ya. Jadi ini yang membedakan yang living sebagai direct selling company dengan si Ponzi itulah, si binari itulah yang mereka memang lebih banyak menjanjikan pendapatan sih. Gitu. Sebenarnya kalau kita kan peluang bisnis ya, bisnis tetap harus bekerja. Jantung pindah ke dengkul, jantungnya siapa pindah ke dengkul. Nah, ini sekali lagi ya tadi income disclosure statement selalu disertakan setiap kita membuat income claim. Itu sih Kak Yuni. Terus ada apa lagi kita? Tidak ada yang bertanya tapi semuanya curhat gitu ya sesinya hari ini ya. Saya lagi menunggu pertanyaan tapi isinya kerusuhan malahan, bukan pertanyaan. Ada dodol, burayot lah, apalagi nih. Oke. Terus kemudian kita lanjut. Kemudian apa yang bisa dibagikan nih Papi terkait dengan peluang bisnis di yang living? Banyak sebenarnya, tapi berkaitan dengan income claim sendiri gitu ya Papi. Ini yang kita bisa bagikan. Jadi kita bisa cerita ada topik umum yang bisa kita bagikan terkait dengan income pastinya ya. Pemanfaatan pendapatan yang wajar. Wajar ini terpaksa ditulis gitu tadi biar jelas maksudnya apa. Sama hal spesifik yang kita harus hati-hati ketika kita mengungkapkan gitu sih. Contohnya langsung. Ada hujan duit tuh. Wah, itu ini enggak ya? Income claim income claim enggak ya? Nah, ini topik umum nih. Topik umum nih yang bisa kita lakukan. Misalnya yang living memiliki biaya awal yang terjangkau gitu ya. Misalnya compare dengan direct selling lain yang bisa ada sampai puluhan ratusan juta. Kalau kita kan kalau kita kan sebenarnya memulai bisa dengan paket-paketan ya, ada PEP yang harganya berapa ini? Dan lagi sekarang ada apa lagi? Ayo teman-teman. Tapi nanya tadi ya. Ayo kita bisa selain PEP kita bisa benar BTS berapa harganya Kak Sofia? Beautified Skin berapa harganya? Ada yang tahu? 3,6. Yes, gila ini kayaknya pengguna sama dong sama kita tos pengguna lagi kita selalu di sini ajang masak-masak ya. Tapi Kak Yuni masih PR lagi ya, masih belum memasak saya. Dia memasak orang-orang yang lalu-lalang di Kokas, tapi saya tidak. Biar, oke, fix. Oke, terus kemudian memberikan peluang untuk menjadi wirausaha. Jadi yang living itu memberikan ranah atau tempat Papi ya untuk teman-teman untuk menjadi wirausaha. Pengen nanya, di sini siapa yang belum pernah berbisnis sebelumnya, tapi kemudian berbisnis di yang living? Yang dulunya adalah ibu rumah tangga atau wanita karir atau mahasiswa gitu ya, mahasiswi. Sekarang tiba-tiba sebagai pengusaha di yang living. Pasti banyak. Coba saya gitu. Tuh, kan? Nah, jadi
sebenarnya kita diajarin nih sedikit banyak kan pas bergabung dengan yang living, oh ternyata begini jadi pengusaha, oh begini caranya approach orang, oh begini rasanya menjual produk, oh begini rasanya ditolak orang, ya. Jadi jangan manisnya, buruknya pasti juga banyak, benar kan? Coba Jun tanya, siapa di sini yang sudah ditolak sama 10 orang? Siapa di sini yang sudah ditolak 10 orang? Saya Bu Hani tuh. Semuanya ada. Paling banyak bayangannya teman-teman ditolak berapa orang? Ada sampai 50 orang yang menolak seumur hidup jadi yang living? Oh, cuma 10. Tapi ratusan. Wah, ratusan kali saya ya yakin sih benar. Banyak, tapi sebenarnya ditolak itu kita sudah menghanguskan atau menghabiskan jatah penolakan kita. Semakin sering kita ditolak, nanti ke depannya kita semakin banyak diterima. Gitu loh Yun. Jadi kita habisin dulu tuh penolakan seluruh dunia, tabungan penolakan saya keluarin dulu. Ya, jadi jangan sampai ditolak 3 kali, nangis kayak diputusin pacar 3 kali. Terus nyerah, udah saya nggak mau lagi. Jadinya membantu kita juga ya, menimbulkan kepercayaan diri ya udah sekali tolak ya udah kenapa tolak lanjut lagi jadi bukan ditolak menyerah kayak mau mati aja ditolak gitu kan. Jadi kayak sebenarnya kalau semakin kita ditolak, kita usaha lagi kita belajar apa ya saya ditolak, oh kemarin tuh kayaknya saya terlalu bertele-tele, berarti saya harus rubah. Begitu akhirnya berhasil, oh kenapa saya ditolak sama yang bapak-bapak ini, oh saya terlalu ngomongin oil yang saya mungkin dia tidak tertarik, mungkin lebih tertarik ngomongin bisnis, oke saya rubah. Jadi kita belajar yang kayak kita naik sepeda. Untuk diri juga sebenarnya Bu ya. Waktu naik sepeda saya waktu kecil tuh jatuh berapa kali kan, masuk ke got, nabrak, benar. Terus masuk ke sungai hanyut ya kalau kamu ya. Oh enggak. Got aja sih, nggak ada soalnya. Terus tapi kan kita tetap ya belajar sampai akhirnya kita bisa, walaupun pernah ada luka jatuh, pernah waktu itu nyangkut di semak-semak, pernah waktu ini. Cuman kalau kita berhenti begitu masuk ke got, sampai sekarang saya nggak bisa naik sepeda. Sama teman-teman ditolak sekali, berhenti, ya udah nggak pernah tahu bagaimana merasakan mendapatkan pendapatan dari yang living sebagai seorang platinum. Nah, jadi tetap aja gitu loh. Karena semakin kata Kak Yuni, semakin kita pandai, semakin kita pintar, kita bisa nemu celahnya. Oh ngomongnya harusnya begini. Karena begitu kita semakin sering bercerita mengenai yang living, ya orang akan semakin mendengar kita, semakin membeli omongan kita. Karena awalnya mungkin ragu-ragu, yang living itu minyak-minyakan itu loh, yang wangi-wangi itu, gitu ya. Sama ya bisalah ditempel, dikulit, dibakar apa tuh namanya keluar asapnya lah itu. Nah, mungkin orang akan gini, tahu nggak sih lo gitu kan? Produknya sendiri lo mau belum gitu ya? Benar. Jadi ada ruang untuk investasi buat kita. Gue harus belajar lagi tentang produk nih. Kenapa? Karena yang saya akan jual dulu pertama kali atau yang saya akan produksi pertama kali adalah produknya misalnya. Jadi ruang untuk belajar itu sepertinya sangat terbatas. Balik lagi kan tadi awalnya dimulai dari siapa Pi? Kitanya gitu loh, mau atau enggak belajarnya ya. Nah, Kalisa ditolak langsung ikut Essential Board. Pernah suatu saat yang pernah menolak saya bakal nyari saya untuk beli produk KL. Benar Kak Hani, karena begitu kita sering nih, kita ditolak banyak teman sampai ketika kita jalan pun ke kelompokan teman-teman, semua orang pada bilang, wah ini dia nih tukang lapak KL datang gitu kan. Tapi fine, itu oke aja gitu ya, kita tetap melakukannya. Once mereka kemudian tiba-tiba ada saudaranya yang ngomong, ih kok saya waktu kemarin nyium aroma ada deh minyak-minyak yang bagus tuh, apa ya? Nah dia ingat, oh teman saya jualan, itu namanya yang living. Nah jadi sebenarnya kita sudah sedang membranding diri kita. Ya, kita lagi menebar ke banyak orang bahwa Hani ini adalah yang living. Gitu. Jadi begitu orang ingat atau butuh atau kemudian tertarik, dia tahu siapa yang duluan dicari. Tapi begitu kita dikatain kita meredup, orang juga lupa waktu itu dia jualan apa ya. Ya kan? Nah, itu dia. Oke. Kak Dia ini disumpahin sometimes you need me. Aduh, disumpahin siapa Kak? Tapi ini positif mungkin maksudnya ya Kakak. Maksudnya positif ya.
Oke, personal branding kita berhasil ya, Pi. Bener Kak Tessa. Yes, betul. Nah, terus ini banyak sih, cuman teman-teman pasti tahu. Saya nggak usah baca semuanya ya. Yang jelas pengembangan diri pasti dapat sih Yun di sini. Tadi improve kan ruang untuk improve dirinya semakin besar. Bener. Siapa di sini yang dulu nggak tahu Canva sama sekali, sekarang jago banget bikin Canva? Yo, siapa? Yang tadinya nggak tahu nih, ternyata di WA Story ini sekarang, di WhatsApp tuh ada WA Story juga nih yang bisa kita pakai juga gitu kan untuk informasi sarana. Atau mungkin Instagram yang nggak taunya tentang Insta Story gitu ya, belajar nih tentang Insta Story bisa loh kita pakai, modifit aja. Dan pasti banyak juga yang dulu nggak tahu caranya ngomong ke orang, jualan apalagi atau presentasi, sekarang bisa. Nah itu tuh banyak tuh. Iya. Ya. Katanya gitu. Iya pasti banyak tuh yang tiba-tiba kok saya jadi pinter ya ngomong, kok saya jadi nggak maluan lagi ya, kok saya jadi pede ya. Itu banyak deh pengembangan diri yang didapat ketika teman-teman mencoba menjalankan peluang bisnis di Young Living gitu loh. Harus bilang tuh aku jago banget sih, paling nggak bisa bikin flash sendiri. Sekarang udah mulai sedikit-sedikit improve ya Pak Pip. Yes. No, jadi topik umum ini bisa dibicarakan sebenarnya sama teman-teman setiap saat ketika membicarakan peluang bisnis Young Living. Kayak tadi bahwa Young Living itu bisa diakses loh sama semua orang, apalagi berpartnernya. Jadi kita dibantu dengan yang namanya virtual office. Jadi nggak usah takut. Nah itu bisa diceritakan. Dapat mulai dikerjakan sejak awal kita bergabung loh, yaitu kembali. Karena dimulai dengan diri kamu sendiri. Ya, jadi banyak hal yang bisa diceritakan ketika kita menceritakan topik umum ke calon prospek kita. Nah, kita lihat. Ini contohnya nih. Kembali lagi. Ini termasuk Papi. Kayaknya saya flexing ya. Saya flexing. Papinya oil ini kembali lagi. Nih, dia ngomong apa nih sebenarnya? Nah, dia ngomong gini katanya. Selagi melakukan bisnis trip di kampung halaman, saya berjumpa kawan lama. Tak dinyana, dia tertarik untuk bergabung dengan Young Living setelah saya ceritakan peluang dan benefitnya. Senangnya bisa mengatur sendiri bagaimana, kapan, di mana, dengan siapa kita mau menjalankan bisnis. Cek IDS pada bio ya. Nah, ini benar nggak kira-kira teman-teman? Yes, ini adalah benar karena di situ dia menyertakan IDS, nggak apa-apa. Dan kalau ini gimana? Jalanin bisnis Young Living tuh gampang banget. Semua orang juga sudah tahu Young Living itu apa. Ngomongin dikit aja, pasti pada mau gabung. Biayanya murah, produknya bagus, buat segala macam penyakit, gitu katanya Yuni. Termasuk penyakit miskin, hahaha gitu. Tapi juga ketawa tuh fotonya. Nah, jadi yang mana nih kira-kira yang benar? Ayo, yang mana yang benar? Udah, pasti sudah ketahuan lah. Yang kuning ya. Yang pertama benar. Jadi kalau kita klik, kita lihat mana sih yang sebaiknya kita lakukan ketika kita sedang mempromosikan. Kita lagi yang kuning itu menceritakan bahwa dia sebenarnya mempunyai kebebasan waktu kapan dia mau mempromosikan atau menjalankan bisnis Young Living-nya. Nah ya, kalau yang hijau itu dia sombong dikit tuh, dia nggak hanya sombong dikit, memudahkan juga. Dan dia juga membuat seolah-olah mudah gitu loh, ya kan? Nah ini yang kemudian kita bisa tebak mana sih yang benar, mana yang salah. Kok nggak mau Yun? Nggak mau tapi deh kayaknya. Yang benar salah ya. Yes. Dan ini contoh lagi nih. Silahkan dibaca nih. Kenapa lagi nih si papinya oil? Oil lagi nih Papi. Awal tahun beli rumah di Menteng. Aduh, Menteng mana nih ya Papi ya? Kemarin. Kemudian kemarin bayar tunai mobil baru. Gila Papi. Kemudian jalan-jalan ke luar negeri mah udah biasa. Mau kemewahan instan. Ini nomor telepon. Nomor telepon. Nah, terus yang kedua dia ngomong apa nih Yun? Yang kedua lagi nih, penghasilan pas-pasan. Aduh, ini kayak gitu banget ya. Pas-pasan gitu. Bisnis kami menawarkan penghasilan besar dan kehidupan mewah. Kemudian langsung join our
berbisnis. Kalau sekarang juga layanan doa ini gitu kayaknya. Yes. Kayaknya sih kalau baca sih kayak pengen langsung quit kerjaan deh ya, bergabung bisnis. Langsung yang bilang yang benar yang hijau kopi. Oke, kita lihat ya. Oke, wow, kayak Kak Indri ya, ada wow gitu. Ada wow di sini. Bisnisku cuma bermodalkan HP bulanan itu bulan ini. Dikit aja gitu. Yes. Nah ini yang benar yang mana? Yang benar yang mana yuk? Dari 64.000 kakak-kakak sini, boleh? Ayo, yang benar yang mana di antara 3 ini? Apakah ada yang benar? Yang terakhir papi, nggak ada kayaknya. Yang terakhir nih, banyak yang terakhir. Yang terakhir aja pi katanya tuh. Ani. Kok kayaknya nggak ada yang benar. Coba kita klik Kak Yuni. Agak gimana gitu kan? Malah semua. Yang terakhir itu dia memudahkan seolah-olah katanya hanya bermodalkan HP saja. Sebenarnya kan teman-teman di sini memang benar bisa memanfaatkan HP, tapi kemudian teman-teman bisa mendapatkan 2 digit, pasti ada hal lain yang dilakukan tidak hanya sekedar HP, ya kan? Approaching people, kemudian bikin materi training, terus kemudian ngomong ke orang langsung dan sebagainya. Dan dia di sini pamer loh, pendapatannya double digit gitu, itu kan dia flexing banget ya. Kena kondak semua kali. Jadi ketahuan ya bahwa kakak sini ada yang kayak gini mungkin ya, captionnya nanti saya screenshot ya siapa aja tadi yang bilang yang hijau gitu. Langsung kita kirimin surat. Jubah komitmen tuh anak asisi ya. Enggak, ini kan kita lagi training loh Kak Yuni. Kita menginformasikan. Sip. Lanjut. Nah, jadi yang kedua nih, tadi kan topik umum, pemanfaatan pendapatan yang wajar, misalnya untuk membayar kegiatan ekstrakurikuler anak-anak. Ya, itu pendapatan yang living itu saya gunakan untuk membayar ekstrakurikuler anak-anak. Gitu. Terus apa lagi? Ya, misalnya kita bisa bilang juga, Pi, ini pendapatan yang living bisa membantu Oke. Jadi kan bisa membantu Pak suami, ya kan? Ya, urusan dapur-dapurnya gitu ya. Banget, membantu bisa masih tinggal sama orang tua gitu kan. Ikutlah kita membayar misalnya listriknya sama uang makannya gitu. Terus apalagi belanja sehari-hari tadi ya. Membayar belanja sehari-hari, kemudian mendapatkan tambahan uang saku buat ditabung. Jadi kan biar nanti bisa kemana gitu tabungannya yang ke keluarga ya. Terus bisa untuk beli hadiah ulang tahun. Ini orangnya down to earth banget kayaknya. Ya, saya pengennya ngomong lebih nih. Bisa untuk membeli hadiah ulang tahun dia sendiri atau untuk orang lain gitu ya. Makanya mungkin. Benar. Dan kan mereka tidak tahu apakah hadiah ulang tahunnya. Kali-kali mobil, apartemen, Kenalin saya. mendapat tambahan uang saku buat ditabung. Berapa uang saku yang ditabung? 50 juta. Nah, udah ini terjadi hal lagi kenapa nih Papi ya? Komentar kita nih ya Pi. Bisa bayar cicilan rumah ya kan? Permen yang satu akun satu produk sedih. Oke. Terus lanjut nih. Jadi juga teman-teman di sini kalau pendapatan wajar itu ada juga orang yang makanya pengen banget cerita pendapatan yang tidak wajar nih, penggunaan pendapatan tidak wajar, Yun. Jadi dia itu biasanya menceritakan luxury lifestyle. Ya kan? Jadi apa sih luxury lifestyle? Adalah ketika kita klaim sebuah pendapatan dari yang living yang kita klaim untuk sesuatu gaya hidup yang mewah. Gitu. Jadi dapat mungkin bisa ya gitu ya. Misalnya dapat seorang, katakan di sini ada Bumai, seorang platinum gitu ya, Bumai mah seorang diamond, dia terus pendapatannya bisa untuk apa gitu ya, bukan Bumai, diamond lainnya. Ya, dia misalnya dia bilang katanya untuk lumayan berangkatin 10 orang jalan-jalan ke Amerika selama 10 hari. Nah, dia itu mengklaim pendapatannya digunakan untuk kehidupan yang mewah. Jadi contohnya kok di sini adalah
Kembali lagi papinya Oil bikin gara-gara. Jadi lagunya adalah Money 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 dari ABBA. Ada yang tahu lagunya? Aku tahu. Iya kan papi sering dengerin. Saya dicekokin lagu-lagu lama. Kalau nggak tahu lagunya, fix kita seumuran. Dia ngomong gini, dari berbisnis yang living, akhirnya kebeli juga 1 unit studio di Manhattan City dan sekaligus 1 unit mobil Jaguar berputar-mutar Amerika. Wow ya, Bi. Mau seperti aku, ayo sini merapat, aku ajarin jadi kaya raya. Nah ini adalah, itu kan bohongan loh ya. Kebenaran saya juga mau sih seperti ini gitu kan. Nah ini adalah fix isi hati papi. Ya kayaknya begitu ya Kak Susi ya. Terus jadi hindari luxury lifestyle claim seperti ini ya teman-teman. Walaupun mungkin akan menarik orang lain untuk gila ya jadi si papi ini kok berbisnis yang living. Jadi aku pengen penasaran dan pengen tahu. Nah kan orang jadi mendekat gitu kan. Jualannya berhasil tapi apakah kemudian orang yang di-enroll karena membaca postingan ini bisa seperti dia? Belum tentu. Hasil yang sama. Yes. Ini ya. Ya. Dan belum tentu itu terjadi. Jadi kita nggak usah lah flashing seperti itu. Terus apa lagi? Ini salah ya, Pak ya. Kemudian share with Jadi harus berhati-hati untuk share hal-hal seperti ini. Misalnya kayak partisipasi dalam kontes atau challenge yang living. Contohnya apa sih? Misalnya apa namanya jalan-jalan ke luar negeri kita tuh retreat. Seperti kita dapat retreat atau kita menang kemarin ada apa? Fine diffuser challenge. Ya, tuh. Itu kan challenge kita kan ya, atau kemudian goal getter. Ya, getter yang dapat cala dan juga nanti yang ke-6-nya dapat ya itu calanya gitu. Yes. Dulu. Seperti Harvest and Win juga itu adalah kontes atau challenge yang living. Nah, ini betul. Ini harus kita share dengan hati-hati karena memang kita kasih tahu nih ketika kita share, kok saya bisa sih kemarin ikut ke Kroasia gitu ya. Nah kita cerita emang seperti apa permainannya. Oh berarti harus jadi silver 3 kali. Untuk menjadi silver itu persyaratannya gimana. Jadi orang dapat gambaran bahwa sebenarnya ketika kita ikut retreatnya yang living itu bukan gratis loh. Itu adalah usaha teman-teman sekalian. Ya ini adalah kayak gift-nya dari kita karena teman-teman sudah usaha sampai bisa menjadi silver 3 kali bertahan. Itu bukan hal yang mudah gitu ya. Untuk bagi yang pernah keluar negeri dari yang living mungkin juga sudah tahu bahwa ada hal yang harus dilakukan untuk mengejar itu. Itulah makanya kita harus lebih berhati-hati ketika kita share, jangan seolah-olah memudahkan. Oh enak yang living gratis bisa jalan-jalan setahun bisa 2 kali 3 kali. Ya, yang diperlihatkan hanya hasil yang sudah dicapai, tapi usaha belakang prosesnya itu yang harus di-share juga ya secara hati-hati. Benar. Jadi bukan apa yang dilakukan, tapi bagaimana kita bisa ikut berpartisipasi. Bahkan seperti tadi contoh, bangga ya bisa menjadi bagian dari 25 orang dari seluruh brand partner. Misalnya kita pergi ke challenge-nya yang living. Karena kita kemudian orang bisa, oh ternyata sekian persen yang ikut. Oh ini eksklusif sekali, hanya orang-orang yang benar-benar mengejar yang bisa mencapai. Ya, jadi kita orang akan melihat bahwa memang ada hal yang harus dilakukan. Kalau misalnya hal ini menjadi gampang, mungkin 1.000 orang sudah ikut pergi. 1.000 orang akan mendapatkan. Tapi kalau kita bilang menjadi bagian dari eksklusif dari 25 orang, jadi oh oke, jumlah seluruh brand partner yang living berapa? Oh 200 ribuan. Oh ada 25 orang. Oh berarti ini ada hal yang harus dikerjakan untuk mencapainya. Gitu teman-teman. Jadi kita harus hati-hati ya. Terus apa lagi Kak? Selanjutnya ada lagi nih yang harus lebih hati-hati. Oke, ini semuanya peluang bisnis juga ya Pak ya. Yes. Yang singkat, hadiah atau reward ini dapat, kemudian tadi perjalanan insentif tadi ya Pak. Yes, ini sudah jelaskan. Jadi memang harus hati-hati ya. Kita harus menjelaskannya dengan lebih detail. Kita tidak seperti memudahkan mencapai peringkat diamond itu gampang loh, atau
apalah gitu ya, tapi memang ada proses yang harus ditekuni, harus dijalankan sehingga ketika kita mempromosikan tidak dibaca salah sama yang membacanya, yang mendengarkan, ya kan? Oke, selanjutnya. Nah, ini ada formulanya nih kalau Ada formulasinya ya. Nih. Start aja ya Papi. Iya. Langsung yang pertama. Lanjut aja topik umum tadi. Ya, tadi pemanfaatan pendapatan yang wajar ya. Terus share with caution atau kehati-hatian. Kemudian ditambah apalagi tuh. Nah, kita harus cerita nih. Jadi orang-orang nangkepnya juga benar secara keseluruhan gitu loh. One package ya. One package. Bukan hanya kita cerita, gue barusan beli rumah dari yang living gitu. Tapi karena saya kemudian berusaha setelah sekian tahun saya di yang living, akhirnya saya mencapai peringkat kemarin Uprank Diamond. Terima kasih kerja keras dari tim saya. Dan kemudian bagaimana training-training yang kita jalankan setiap minggu, ketemu-ketemuan dan enroll bersama yang membuahkan hasil. Sekarang saya berada di sini dan saya nantikan bulan depan tim saya satu persatu akan merasakan apa yang saya rasakan. Kita saling membantu di sini, misalnya seperti begitu. Kita sertakan juga income disclosure statement di dalam pernyataan kita tersebut. Nah, ini adalah formulanya bagaimana kita menjadi comply ketika kita melakukan income claim. Gitu sih. Next-nya, kemudian bagaimana promosi peluang bisnis yang living. Ya, kita promosikan dong. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu, boleh kok kita promosi peluang bisnis di yang living karena itu salah satu hal yang mungkin menarik banyak orang di luar sana untuk bergabung dengan yang living. Mungkin banyak orang di luar sana yang tertarik tidak hanya dengan produk kita yang natural dan banyak manfaatnya, tapi juga ada hal-hal lain yang ternyata membukakan mata orang-orang di luar sana. Oh, ternyata ada peluang bisnisnya. Oh, ternyata ada pendapatan yang bisa saya dapatkan dan sebagainya. Jadi jangan ragu-ragu, tapi tadi ikuti formula yang sudah kita berikan. Sedikit ya, Papi, kalau screenshot atau mencatat, kita balikin sedikit. Ini adalah formulasi yang istilahnya tip and trick nih dari yang livingnya. Kalau sudah, kita promosikan dan terima kasih. Sudah bersama kami dalam 1 jam lebih hari ini, Papi. 1 jam lebih lagi, padahal kita berharap kita tidak sampai 1 jam lebih loh. Tapi lebihnya nggak banyak. Nih, ada pertanyaan nih dari Kak Hani, Papi. Kalau misalnya beliaunya mau share nih Ignite Singapura, nggak apa-apa kan ya, Pi? Oh ya boleh dong. Ikut ya Kak Hani ya kemarin ya Ignite Singapura ya. Boleh aja lo cerita, kemarin saya pergi lo ke acaranya yang living namanya Ignite Singapura. Untuk mendapatkannya saya harus begini. Nggak terasa setelah saya usaha begini, dapat beneran gitu. Jadi benar-benar lo teman-teman bahwa usaha itu tidak pernah menipu hasil. Gitu. Ikut katanya, pulang dari sana, alhamdulillah. Alhamdulillah Kak Hani. Kak Hani kejar lagi. Iya, ini Kak Hani. Pasang yang akan seru-seru dia bercerita ke depan nanti, kita nantikan saja. Ya Kak Hani ya. Juli ini semuanya tentang peluang bisnis. Yes. Jadi jangan sampai terlewat. Untuk kakak kita boleh dong promosi. Iya, kita mau promosi flexing juga ya. Ya, dan jadi kalau kita boleh promosikan Kak Hani ini nanti salah satu pembicaranya ya Kak Hani. Oke, ini ada Kak Citra Ginting, ngapain sekiranya dia ada di sini Kak Citra? Kak Citra di sini juga ingin tahu nih. Udah mau dengar. Bagaimana dari kita? Oke teman-teman sekalian yang living se-Indonesia tadi dari mana aja? Sudah berapa orang nih yang hadir hari ini? Adalah sekitar tadi udah 6 bulan ya tadi. Sekarang sudah ada yang sudah kerja kali ya. Kerja, terima kasih kepada 60-an orang. Kita kembali lagi sebelum tutup kita doakan bersama-sama. Teman-teman di sini bisa uprank di tahun khususnya di tahun 2023 ini dan nggak pakai tunggu lama-lama. Berarti kalau mau uprank katakan di Desember, usahanya bukan di November. Ya, kita usahanya dari detik ini juga.
Ya, tadi kita sudah kasih tahu bagaimana sih mempromosikan yang namanya income claim di Young Living ya. Jadi teman-teman bisa mulai praktek, bisa mulai bercerita, lakukan dengan comply sehingga semuanya juga lebih enak ya. Kalau kita nggak terlalu kelihatan pamer dan sebagainya kan juga lebih enak ya. Dan teman-teman bisa segera berkreasi sebanyak mungkin sehingga banyak dapat enrollan nih mudah-mudahan. Dan enrollannya kalau kita promosinya adalah peluang bisnis, semoga ya kita enroll juga orang yang memang dari awal tertarik untuk menjalankan bisnis Young Living sehingga mengarahkannya pun kita juga langsung mudah gitu. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Oke, kita doa sama-sama ya Kak yang sudah punya tujuan di akhir tahun ini ya. Yes. Doa yang baik pastinya disertai dengan usaha yang keras juga pasti nggak mengkhianati hasilnya kan. Yuk kita sekarang rame-rame tulis rank yang ingin kita capai, sekalian kita tulis amin. Jadi misalnya silver, amin gitu. Gold, amin. Ayo sama-sama kita tulis. Tadi kita tahu. Walaupun kakak yang baru memulai. Amin Kak Sofia jadi gold. Eksekutif amin. Gold, silver, eksekutif, silver. Pun pasti dapat semuanya nih teman-teman ya. Mudah-mudahan semuanya bisa terus menapaki conversation plan di yang amin, amin, amin. Kita tunggu beritanya, pastinya kita juga akan bantu share juga pastinya kan, lihat tiap bulan gitu ya Pia. The new misalnya. New silver, the new gold dan sebagainya. Dan ada nama-nama di sini kita. Wow. Ya. Oke, dari saya Irianto. Dan saya Yunita Rida dari tim Produk Young Living Indonesia. Mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di bulan depan. Dadah.